Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang ASN tahun 2021? Harus semangat ya kalian semua, karena kesempatan kalian untuk mengikuti seleksi ASN tahun 2021 kali ini sudah terbuka lebar. Apa saja yang ada di dalamnya yang perlu kalian tahu dan perlu kalian pahami supaya kalian tidak tertinggal info. Berikut ini adalah kebijakan pengadaan ASN tahun 2021. Dan apakah nanti akan sama dengan kebijakan tahun lalu? Kita lihat saja apa isi dari kebijakan pengadaan ASN tahun 2021 ini. Nah, di sini akan kita bahas tentang kebijakan pengadaan ASN, mekanisme pengadaan ASN, Tim Panselnas 2021, progres perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2021, dan di akhir nanti penutup. Oke, kita di sini akan melihat kondisi ASN saat ini, di mana komposisi ASN itu per 16 Juli tahun 2020 ada 4.121.176 dengan komposisi 11% itu struktural, 14% itu tenaga teknis dan kesehatan, 37% tenaga guru dan dosen, kemudian 38% adalah tenaga pelaksana, di mana rekrutmen tertinggi kemarin dilaksanakan adalah tahun 2018 yang sudah mengangkat sebanyak 179.576 ASN. Nah, di mana mismatch SDM ASN dengan arah pembangunan nasional itu bisa dilihat, di mana ada indeks efektivitas pemerintah dan jumlah ASN 2009 sampai 2017. Selanjutnya, arah kebijakan pengadaan ASN. Jadi di sini arah dari pengadaan ASN itu meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan. Di mana RPJM 1 yaitu tahun 2005 sampai 2009 itu merupakan bagian dari good governance. Kemudian reformasi birokrasi itu di RPJM 2 tahun 2010 sampai 2014, dan sistem merit itu ada di RPJM 3 tahun 2015 sampai 2019. Nah, kalau untuk kebijakan pengadaan ASN tahun 2024 atau RPJM 4 tahun 2020 sampai 2024 itu adalah akan mengusung Smart ASN, di mana Smart ASN tahun 2024 ini memiliki integritas yang memiliki rasa nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui bahwa aparatur sipil negara atau ASN itu terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Jika PNS atau pegawai negeri sipil itu menurut PP 11 tahun 2017 akan mengikuti peraturan di manajemen PNS. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu bekerja berdasarkan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, PNS dan P3K ini akan mengisi jabatan pemerintah dan melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, kebijakan penetapan kebutuhan ASN, di mana kebutuhan ASN ini setelah ditetapkan akan dibagi menjadi dua, yaitu CPNS dan P3K, di mana CPNS sendiri rinciannya disusun setiap tahun berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dengan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan anggaran belanja pegawai.
Nah, kemudian untuk P3K ini kebutuhannya akan disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk 5 tahun yang diperinci per 1 tahun. Satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS ditetapkan dengan keputusan Menteri PAN-RB. PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri PAN-RB kebutuhan JPT utama atau madya tertentu untuk P3K. Nah, kesimpulannya nanti kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K secara nasional ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setiap tahun, tentunya dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan atas pertimbangan teknis Kepala BKN. Sekarang untuk mekanisme pengadaan ASN itu akan terangkai seperti ini. Yang pertama, usulan kebutuhan. Usulan kebutuhan itu dari instansi pemerintah. Setelah diusulkan, kemudian ada penetapan kebutuhan, di mana penetapan kebutuhan itu di atas Menteri PAN-RB, di mana Menteri PAN-RB ini meminta Menteri Keuangan dan Kepala BKN untuk ikut menetapkan kebutuhannya. Setelah itu proses ini secara satu kesatuan ditangani oleh BKN, di mana BKN ini memberikan pengumuman, menyeleksi administrasi, dan melakukan seleksi kompetensi dasar dan bidang, SKD dan SKB. Di situ juga ikut andil instansi pemerintah bersama dengan BKN ketika seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Selanjutnya, setelah mengikuti seleksi kompetensi, maka penetapan hasil akhir seleksi akan dilakukan oleh Panselnas. Setelah selesai dan hasil akhir seleksi, kemudian lanjut lagi ke BKN untuk penetapan nomor induk. Setelah mereka memiliki nomor induk, maka nanti instansi pemerintah yang akan melakukan pengangkatan ASN dan P3K. Nah, tim Panselnas tahun 2021 di sini terdiri dari ketua tim pengarah yang akan memberikan arahan kebijakan pengadaan ASN tahun 2021, yang kemudian di bawahnya ada sekretariat tim pengarah, yang mana dia itu SD Perencanaan dan Pengadaan SDMA Kementerian PAN-RB. Kemudian mereka akan bekerja sama dengan tim pelaksana yang terdiri dari Kepala BKN, tim pengawas yang terdiri dari Deputi PIPBID, Polhukam, PMK, dan BPKP, tim audit teknologi, Sastama BPT, kemudian tim pengamanan teknologi oleh Deputi Proteksi BSSN, tim Quality Assurance oleh staf ahli BID Budaya Kerja Kementerian PAN-RB, dan tim penyusun naskah seleksi dari Kemendikbud, yang mana dari Kemendikbud ini akan menyusun soal SKD, SKB untuk CPNS dan soal kompetensi untuk P3K. Status pengusulan kebutuhan ASN tahun 2021. Jadi sudah masuk usulan kebutuhan ASN dari masing-masing instansi, di mana ada 34 instansi. Ada 18% itu terdiri dari 122 instansi yang sudah dan akan menyusul namun belum melengkapi dokumen. Kemudian ada 466 instansi yang sudah usul dan dokumen lengkap. Jadi 76% itu sudah mengusulkan, 122%, 18% itu sudah mengusulkan tapi belum lengkap, dan 6%-nya itu tidak mengusulkan. Nah, sekarang rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2021. Instansi pusat itu jumlah kebutuhannya 83.669, tetapi jumlah rencana penetapannya itu 74.384. Untuk daerah,
Jumlah kebutuhannya itu 1.221.816, tapi rencana penetapannya itu 637.243, di mana guru P3K itu ada 1.032.714, guru PPK non guru 70.000, 8 CPNS 119.094 orang, dan jumlah total pusat dan daerah itu dari kebutuhan 1.305.485, rencana penetapannya itu baru bisa 711.627 orang. Nah, sekarang rencana jadwal untuk seleksi CASN tahun 2021. Yang pertama, penyampaian formasi itu minggu ke-2 Maret. Pendaftaran untuk sekolah kedinasan itu 9 sampai 30 April. Seleksinya itu Mei minggu ke-3 dan ke-4. Pengumuman kelulusannya masih menunggu. Kemudian untuk CPNS dan P3K yang non guru itu akan dilaksanakan penyampaian formasinya itu Maret minggu ke-3. Pendaftarannya Mei sampai Juni dan seleksinya Juli, Agustus, September sampai Oktober. Pengumuman kelulusannya November dan pemberkasan dan penetapan NIP-nya November sampai Januari. Dimana untuk kebutuhan guru itu penyampaian formasi ke Pemda itu Maret minggu ke-3. Jadi ditunggu saja ya kalian, Maret minggu ke-3 itu akan ada penyampaian formasi ke Pemda. Kemudian untuk pendaftaran Mei sampai Juni, seleksi tahap 1 itu bulan Agustus, pengumuman pemberkasan dan NIP itu Agustus sampai September. Seleksi tahap 2-nya itu bulan Oktober awal, pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP-nya Oktober sampai November. Seleksi tahap 3-nya itu awal Desember, pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP-nya itu adalah Desember dan Januari. Jadi nanti harapannya tahun 2022 kalian sudah menjadi ASN. Sebagai penutup, akhir Maret tahun 2021 formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK, K atau L atau D. Instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan. Kementerian PAN-RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021. Instansi akan mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN, dan tidak dipungut biaya. Untuk melaksanakan seleksi ASN, non-guru akan menggunakan sistem CHAT BKN. Guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud.